Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Nah, ini teman-teman, saya ingin mengklarifikasi ini atas apa yang disampaikan oleh teman saya di salah satu jejaring sosial ya. Dia menyampaikan begini, menanam anggur ini hanya sebuah seni. Dalam arti kalau di wilayah Indonesia, iklim tropis ini tidak memungkinkan untuk menanam anggur skala perkebunan. Nah, jadi saya di sini ingin mengklarifikasi ya atas ucapan teman kita itu ya untuk anggur ini. Bagi teman-teman yang ingin menanam anggur, tujuannya ada beberapa macam. Yang pertama, mungkin teman-teman ingin hanya sekedar hiasan, mungkin teman-teman bisa menanam dalam pot. Ya, di dalam pot kita tanam kalau hanya tujuan untuk hias. Kemudian ada lagi yang bertujuan hanya sekedar hobi-hobi saja, hanya ingin mengetahui buahnya, ingin mencicipi buahnya, dan atau ingin penasaran ya apa sih rahasianya tentang berbudaya anggur ini supaya bisa membuah. Jadi kemudian teman-teman juga ada juga yang ingin berbisnis untuk menjual bibit atau buat konten-konten, bahkan ya, untuk skala level tingginya ya teman-teman membuka perkebunan anggur secara besar. Nah, jadi begini teman-teman ya, jika teman-teman sudah punya keinginan untuk menanam anggur skala perkebunan, dalam arti teman-teman menanam tidak hanya sekedar 10-20 batang ya, ratusan bahkan ribuan batang. Di situ teman-teman harus punya planning yang tepat dan pas. Kenapa saya belum melaksanakannya? Belum membuat skala perkebunan, banyak terkendala ya. Dari segi modal, lahan, bahkan waktu. Karena saya di sini juga sebagai tenaga pengajar ya di salah satu instansi pemerintahan. Jadi saya tidak memungkinkan terjun secara full untuk mengembangkan skala perkebunan. Bagi teman-teman yang memiliki waktu yang penuh, yang full untuk memberikan perhatiannya yang penuh kepada tanaman ini, maka saya sarankan silahkan diangsur-angsur jika belum punya modal untuk membuka skala perkebunan, maupun menyiapkan dari lahan, bibit, tiang, bahkan UV. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman berkeinginan membuka skala perkebunan, teman-teman harus paham ini karakter anggur bagaimana, dan ini buahnya sistem pembuahannya seperti apa. Contoh seperti ini ya, ini anggur Tamaki, ini sistem pembuahannya dia medium ya, pembuahan medium. Jadi di sini dia pembuahannya dari batang sekunder ini kurang lebih berapa matun ini ya, kurang lebih 10 ke atas mata tunas. Atau bagi teman-teman yang memiliki lahan luas, ini kami sangat rekomend ini menanam jenis Tamaki ini karena dia membutuhkan lahan yang luas. Tapi kalau bagi teman-teman lahannya yang terbatas, saya menyarankan menanam jenis yang pembuahannya yang short seperti akademik. Akademik ini pembuahannya short. Jadi maksudnya saya itu kalau short, jadi batang primer ini kurang lebih 50 atau 80 cm kita cutting di sini sehingga terjadi percabangan. Nanti tersiernya di sini, bukan di sini tersiernya. Seperti ini contoh ya, bukan seperti ini tersiernya. Kalau sistem rambatan seperti ini harus memiliki area yang lebar. Nih punya saya sudah terlalu rimbun ini ya, sudah terlalu rimbun. Jadi kalau untuk skala perkebunan kita harus bijak dan harus teliti memilih jenis bibit apa yang layak kita kebunkan. Syaratnya genjah, yang kedua enak, manis, dan orang banyak suka. Dan yang paling utama adalah proses pematangannya harus cepat seperti anggur jenis akademik, yang anggur hitam. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membudidayakan secara perkebunan, yang pertama teman-teman harus tahu itu karakter anggur itu seperti apa pembuahannya. Jangan asal tanam, jangan asal keluarkan modal mentang-mentang punya modal, tanam skala besar rupanya gagal. Jadi ikuti saran saya. Ini berdasarkan pengalaman kami nih ya. Teman-teman jangan langsung kalau belum punya pengalamannya, jangan langsung tanam
skala besar. Coba dulu tanam seperti kami nih. 4 kali 12. Nih 12, 4 kali 12. Dipantau, dilihat seperti apa perkembangannya dan perawatannya kira-kira memungkinkan untuk dibuat skala perkebunan, baru teman-teman keluarkan modal sebanyak mungkin untuk menanam sistem teralis. Kalau untuk sistem perkebunan yang lebih banyak dikembangkan adalah sistem teralis. Buahnya di bawah 50, antara 50 sampai 80 cm. Buahnya bergelantungan di sini, bukan di atas seperti ini. Ini menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat ruang, dan pekerjaan gampang. Tidak perlu tangannya ke atas untuk merawat. Karena kan kalau kita kerja, tangan berada di atasnya lebih capek daripada tangan kita bekerja di bawah seperti ini. Nah, itu maksudnya. Jadi bagi teman-teman ada menemukan sebuah video yang menyatakan menanam anggur ini hanya sekedar sensasi saja. Tidak ya, tergantung orangnya. Kalau orangnya betul-betul serius, betul-betul ingin mengembangkan dalam skala perkebunan, saya sarankan diperhatikan karakteristik anggur tersebut. Kalau saya pribadi menyarankan untuk skala perkebunan, kalau untuk buah akademik, Jupiter, dan Tamaki. Ini kalau untuk skala perkebunan. Rasanya mantap, manis, dan gampang berbuah, dan tidak gampang kena hama ya, hama yang terutama nih, hama apa ya, hama untuk jamur. Itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga sedikit ulasan kami ini, teman-teman jangan gampang terpengaruh orang-orang yang gagal ya. Biasanya orang yang gagal dia akan menyampaikan kegagalannya sehingga orang ikut-ikutan takut untuk menanam. Jangan takut. Setiap yang kita lakukan ini pasti ada hasilnya. Harus melewati proses gagal. Tidak ada melewati proses gagal. Kalau teman-teman nanam anggur tiba-tiba berhasil, tidak ada proses gagal, itu patut dipertanyakan. Siap untuk melewati proses kegagalan. Nah itu ya teman-teman ya. Jangan menyerah. Karena anggur ini juga seperti merawat cabai. Mungkin teman-teman sudah berpengalaman merawat cabai, insya Allah bisa untuk mengembangkan anggur ini di pekarangannya masing-masing. Ya teman-teman ya, kalau untuk skala perkebunan, tolong diperhatikan karakteristik anggurnya. Nah itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.